Jadi saya itu jujur ya Pak Anies ya, kalau bicara tentang Pak Anies Baswedan itu saya menyesal sekali gitu loh. Kenapa harus ada manusia kayak Pak Anies Baswedan gitu loh. Jujur kalau saya punya anak yang uring-uringan gitu ya, kayak Pak Anies Baswedan itu ya, saya ketok kepalanya itu. Saya ketok kepalanya itu. Kesal saya itu. Saya beranggapan gini, andai ada seorang anak kelas 5 SD yang mimpin DKI Jakarta, mungkin 90% akan jauh lebih baik dari Pak Anies Baswedan. Mohon maaf, kalau seorang anak kelas 5 SD yang terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, mungkin saja 90% akan jauh lebih baik dari Anda. Maaf kata, karena itu yang saya lihat dan saya yakin seperti itu, bahwa Anda itu belum memenuhi kapasitas menjadi seorang pemimpin daerah. Jangankan gubernur, jadi kepala camat aja saya rasa Anda itu belum mumpuni gitu. Maaf kata Pak Anies. Selama ini yang Anda lakukan adalah membuat suatu program kerja, kemudian menjalankan program tersebut, lalu dibongkar, kemudian membuat suatu program yang lain. Setelah itu dibongkar, ya, habis-habisin anggaran, nggak tahu apa arah dan tujuan Anda memimpin ibu kota DKI Jakarta itu, ya. Pak Anies Baswedan, mohon maaf. Sedikit saran dari saya, jadilah manusia itu yang sesuai. Hatinya, otaknya, dan mulutnya itu sesuai. Karena yang saya amati selama ini, Anda itu, hatimu itu munafik, otakmu licik, dan mulutmu licin. Hasilnya nol. Anda nggak ada apa-apanya selama mimpin ibu kota DKI Jakarta. Anda nggak ada apa-apanya selama mimpin ibu kota DKI Jakarta. Saya kira seperti itu. Mohon maaf bila buah bahasa saya tidak berkenan di hati Anda. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Salam hormat buat Anda. Beberapa hari yang lalu saya bikin status di WhatsApp. Saya katakan orang yang selama ini saya serang dengan isu bapak politik identitas. Siapa lagi kalau bukan Pak Anies Baswedan. Ternyata melakukan sesuatu yang patut diapresiasi oleh rakyat Indonesia. Beliau memberikan 34 IMB pembangunan gereja di DKI semasa menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Ketika kita bicara tentang NKRI, menurut saya informasi yang paling diharapkan oleh telinga kita adalah seorang kepala daerah memberikan IMB pendirian rumah ibadah non-muslim. Dan ini dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, orang yang selama ini saya serang dengan begitu ekstrimnya sebagai bapak politik identitas. Tetapi dia melakukan ini real. Sebaliknya, sosok politikus yang selama ini saya sanjung-sanjung sebagai sosok yang memiliki jiwa NKRI justru membangun sebuah statement yang blunder besar yang akhirnya membuat elektabilitasnya menjadi anjlok. Dan ini menurut saya harus membuka mata kita untuk melihat realita. Mari kita dewasa untuk memandang politik. Saya secara pribadi, beberapa teman mungkin sudah tahu bahwa ke depan ada peluang saya menjadi pendukung Pak Anies Baswedan. Ini pernyataan jujur saya. Saya menjadi pendukung Pak Anies Baswedan. Ini pernyataan jujur saya. Dan saya tidak akan sungkan-sungkan lagi untuk menyatakan ini di publik. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita bicara tentang NKRI,
maka informasi yang paling diharapkan oleh telinga kita adalah seorang kepala daerah menyerahkan IMB pembangunan rumah ibadah non-muslim. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan semasa menjabat sebagai gubernur DKI. Dan itu menurut saya adalah poin yang layak untuk diapresiasi oleh rakyat Indonesia. Saya ingin hal ini tidak hanya terjadi di DKI. Stop diskriminasi SARA. Ini adalah syarat mutlak yang akan saya sodorkan kepada seorang Anies Baswedan manakala saya menyatakan secara resmi sebagai pendukung Pak Anies Baswedan. Sosok-sosok politikus harusnya punya keberanian seperti ini. Melawan situasi, melawan fenomena intoleran. Berani menyerahkan IMB pembangunan gereja. Kenapa? Karena negara kita bukan hanya negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Negara yang plural. Negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongannya. Dan rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan ini harus benar-benar merasakan kesetaraan menjadi warga negara Indonesia. Jangan ada kelompok masyarakat tertentu, jangan ada entitas masyarakat tertentu yang merasa tersudut, yang disudutkan, yang didiskriminasi, yang tidak bebas melaksanakan ibadahnya, yang tidak bebas melaksanakan tata cara penyembahannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.